Di video ini saya akan mulai series nabung reksadana. Jadi saya akan rutin investasi setiap bulan di reksadana atau menabung reksadana. Jadi di sini saya akan investasi ya secara rutin di reksadana saham. Jadi nanti kalian bisa lihat untuk fluktuasinya serta untung dan ruginya untuk setiap bulannya itu seperti apa. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Bybit. Jadi buat yang belum tahu ya, cara investasi di reksadana ini sebenarnya caranya sangat mudah ya. Kita tinggal download aplikasi Bybit, kemudian kita siapkan eKTP dan juga nomor rekening bank. Jadi untuk metode depositnya ini juga mudah. Kita bisa gunakan dompet digital ya, seperti GoPay, ShopeePay, atau kita juga bisa pakai transfer manual. Jadi buat kalian ya yang tertarik investasi di reksadana, kalian bisa gunakan kode referral jalan kecil ketika registrasi di awal ya untuk mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Nah, salah satu ya kelebihan investasi di reksadana itu kita bisa mulai investasi dengan modal kecil. Jadi mulai dari Rp100.000 bahkan Rp10.000. Jadi sangat cocok ya untuk pemula, pelajar, atau mungkin yang mau coba-coba investasi. Jadi saya akan investasi secara rutin di reksadana saham ya, yaitu BNI AM Index IDX30. Jadi yang merupakan reksadana saham tetapi lebih spesifik lagi ya. Jadi biasa disebut reksadana indeks. Jadi nanti ya saya akan bahas juga kenapa saya investasi di reksadana indeks IDX30, kemudian keuntungannya itu seperti apa, dan juga saya akan bandingkan kinerjanya indeks IDX30 ya dengan indeks-indeks yang lain seperti IHSG atau mungkin indeks syariah. Jadi sebelum saya bahas ya lebih detail mengenai reksadana indeks IDX30 atau indeks IDX30 ya, di sini saya akan bahas terlebih dahulu mengenai resiko investasi di reksadana. Jadi yang saya pilih ini adalah produk atau jenis ya reksadana saham. Jadi kalau misalnya kita lihat grafiknya, ini yang paling beresiko. Jadi reksadana saham ini termasuk yang resiko tinggi seperti itu. Kalau misal kita bandingkan dengan kedua reksadana yang lainnya, kalian bisa lihat di sini yang warna biru kenaikannya dan juga penurunannya ini sangat cepat seperti itu. Kalau misal kita bandingkan dengan reksadana yang lainnya ya, misal yang warna hijau ini reksadana obligasi, sudah ada fluktuasi tetapi tidak terlalu signifikan ya dibandingkan yang warna biru. Kemudian yang paling aman ini yang warna ungu ya, reksadana pasar uang. Jadi kalian harus pahami terlebih dahulu tentang resiko investasi di reksadana, khususnya yang reksadana saham. Jadi caranya, salah satu caranya ya untuk mempermudah, kita bisa lihat di bagian drawdown ya. Jadi drawdown 1 tahun terakhir. Jadi kalau reksadana saham ini drawdownnya min 18%. Jadi istilahnya dalam 1 tahun terakhir dia pernah turun sampai 18%. Sedangkan yang reksadana obligasi ini pernah turun ya 1 tahun terakhir min 4,54. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya ini lebih beresiko ya reksadana saham dibandingkan obligasi. Dan yang paling aman kalau misalnya kita pemula ya atau ingin nabung rutin ya di pasar uang. Jadi drawdownnya ini 0%, jadi tidak pernah turun. Jadi kalian bisa lihat grafiknya di sini ya warna ungu, ini yang paling stabil seperti itu. Tapi kenaikannya juga yang paling kecil. Jadi kalian harus pahami ya resiko dan juga potensi keuntungan dari masing-masing reksadana. Kalau yang saham bisa untung cepat ya seperti ini, dan juga kita bisa rugi cepat seperti itu. Jadi lanjutnya saya akan bahas mengenai reksadana indeks. Jadi kenapa saya memilihnya reksadana indeks bukan reksadana saham. Jadi kita bisa lihat di sini, kita akan bandingkan expense ratio. Jadi untuk produk yang saya pilih ya, yaitu BNI AM Index IDX30, ini expense rasionya 1,92%. Jadi expense ratio itu seperti apa? Ini adalah dana ya yang diperlukan untuk mengelola reksadana. Jadi hanya 1,92. Kita bandingkan kalau reksadana saham sekitar 3% ya. Kemudian ada juga yang 4%, ada juga yang hampir 5% ya seperti ini. Jadi kalau misal reksadana indeks keuntungannya ini expense rasionya relatif lebih kecil ya dibandingkan reksadana saham. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya
Ini adalah grafik ya, perbandingan kinerja dari indeks IDX30 yang warna hijau, kemudian dibandingkan dengan IHSG ya, yang warna biru, dan yang warna ungu ini Reksadana Syariah ya, atau JII, Jakarta Islamic Index. Jadi kita bisa lihat perbandingannya dalam 1 tahun terakhir. Yang kinerjanya terbaik ini adalah indeks IDX30 seperti itu. Kemudian kita coba 3 tahun terakhir seperti apa, 5 tahun terakhir seperti itu. Jadi termasuk kinerja yang bagus ya, reksadana indeks IDX30. Kemudian saya akan perlihatkan juga ya, saya akan review dari produk yang saya pilih, yaitu BNI AM Index IDX30. Ini adalah produknya BNI AM ya, BNI Asset Management. Nah, kenapa saya pilihnya di BNI AM? Kita bisa lihat di sini ya, di list manajer investasi. Ini adalah websitenya dari Indo Premier. Jadi manajer investasi BNI Asset Management ini termasuk yang bagus ya. Jadi dari segi total AUM dia peringkat ke-9 ya. Jadi dana kelolaannya ini totalnya 23,5 triliun. Jadi sangat besar sekali dan masuk 10 besar reksadana terbaik ya dari segi dana kelolaan. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, untuk kinerjanya dalam 1 tahun terakhir ini, kalau misalnya kita beli 1 tahun lalu ya, dan 1 tahun ini keuntungannya 7,03 seperti itu. Kemudian untuk rodonnya ini penurunan maksimal dalam 1 tahun terakhir ini pernah turun 18,22%, dan kemudian expense ratio yang saya jelaskan tadi ini 1,92. Kalau misalnya bandingkan reksadana saham sekitar 3-4%. Kemudian yang cukup penting juga ini adalah total AUM. Jadi total AUM di produk ini 964 miliar atau hampir 1 triliun. Jadi ini sangat penting ya, berarti sudah banyak orang yang investasi di produk ini. Jadi ini misalnya ya, saya investasi 10 juta. Nah, 10 juta ini tercatat di total AUM seperti itu. Jadi juga ada kebijakan ya dari OJK, kalau misal dana kelolaan atau total AUM ini kurang dari 20 miliar ya, atau 10 miliar dalam 1 tahun, reksadana tersebut bisa dilikuidasi atau dibubarkan. Jadi kalau misal kita pilih yang tinggi, istilahnya kita terhindar ya dari resiko likuidasi. Kemudian juga ini jenis reksadana saham ya, yang resikonya resiko tinggi. Kemudian untuk minimal pembelian kita bisa lihat di sini, kita bisa investasi di produk ini itu dengan minimal Rp10.000 dengan biaya pembelian gratis dan juga penjualan gratis. Kemudian untuk alokasi asetnya kita bisa lihat di sini. Kalau misal 97% ini dialokasikan ke saham dan sisanya 3% ya di kas dan juga deposito. Kita juga bisa lihat untuk top holdingnya ada perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal ya. Ada Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Astra seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya presentasenya nanti saya akan tampilkan ya dari websitenya Bursa Efek Indonesia. Kemudian juga untuk produk ini itu pernah membagi dividen ya. Jadi 2019 membagi dividen dan 2021 membagi, 2020 tidak, seperti itu. Kalau misalkan ingin tahu lebih detail ya tentang kebijakan dari produk ini, kalian bisa baca di fun fact sheet ya di bagian sini dan juga prospektus di bagian sini. Nah, untuk melihat presentase detailnya kita bisa masuk ke websitenya IDX ya, atau Bursa Efek di www.idx.co.id. Kemudian kita masuk ke data pasar di sini. Kemudian kita masuk ke laporan statistik ya di bagian fact sheet index di sini. Kemudian tampilannya seperti ini. Kita bisa unduh yang indeks IDX30 ya. Yang nomor 4 seperti itu, indeks IDX30. Kita unduh di sini. Kemudian tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya, untuk syarat masuk ke indeks IDX30 itu kita bisa lihat di bagian sini ya. Ada beberapa indikasi ya. Yang pertama syaratnya tentang likuidasi, kemudian yang kedua fundamental. Nah, untuk presentasenya kita bisa lihat juga. Jadi untuk list indeks IDX30 yang paling banyak ini berada di sektor finansial ya, di Bank BRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Jadi yang nomor 1 Bank BRI dengan persentase 16,86%. Kemudian yang nomor 2 Bank BCA
presentase 15,16%. Yang ketiga Telkom ya, Telkom Indonesia ini 11%. Dan yang terakhir ini SMGR ya, Semen Gresik ini 2,43. Jadi 10 saham ini, jadi 10 saham ya, ini persentasenya 76%. Jadi sisanya kalau IDX30 kan artinya 30 perusahaan terbaik ya dari segi fundamental dan juga liquidity seperti itu. Jadi 20 terakhir sisanya ini hanya menyumbang 25%. Jadi istilahnya dominasi IDX30 ya 10 saham ini seperti itu. Jadi saham-saham yang sangat terkenal ya. Jadi istilahnya kalau investasi di indeks IDX30 itu lebih aman ya. Kalau misalnya lihat di sini, siapa yang tidak tahu ya, Bank BRI, kemudian Bank BCA, Telkom, Bank Mandiri, Astra Internasional, Bank BNI, Charon Pokpan ya, Unilever, Charon Pokpan, United Tractor, Semen Gresik seperti itu. Di sini saya akan tutorialkan ya cara membeli reksadana di Bibit. Jadi kalau misal di Bibit itu ada dua cara ya. Yang pertama kita bisa gunakan robo. Jadi buat yang pemula ya saya rekomendasikan untuk menggunakan robo. Karena di sini ini sudah dialokasikan ya. Jadi presentasenya itu seperti apa sesuai dengan profil resiko yang kita jawab ya dari beberapa pertanyaan yang diajukan seperti itu. Dan juga untuk produk-produknya ini sudah dipilihkan ya. Jadi istilahnya yang terbaik itu seperti apa. Nah di sini saya akan pilih manual saja ya. Jadi kita bisa masuk ke bagian explore, kemudian kita pilih di saham. Kita klik di saham. Saya akan pilih produknya ini BNI AM Index IDX30. Jadi kita klik di sini, kemudian kita tekan beli ya. Nah seperti itu. Saya akan masukkan ke portofolio dana tabungan dan saya akan investasi rutin ya. Nah ketika bulan ini saya investasi sebesar Rp100.000 seperti itu. Jadi kita klik di sini, kita tekan beli, dan kita klik di sini ya, saya setujui, dan kita bayar sekarang. Dan di sini saya sudah ada saldo GoPay ya. Dan di sini kalian bisa lihat untuk metode pembayarannya ada instant payment ya, bisa gunakan Bank Jago, GoPay, Link Aja, dan juga ShopeePay atau melalui transfer bank seperti itu. Saya akan pakai GoPay sebesar Rp100.000. Jadi saya akan bayar di sini seperti itu ya. Jadi pembelian reksadana sudah berhasil. Jadi kita klik selesai. Kemudian kita bisa lihat di bagian transaksi ya. Jadi kita transaksi di sini. Nah seperti ini. Jadi ordernya sudah masuk dan juga mendapatkan email ya, pembayaran kamu sudah berhasil diterima seperti itu.